lagi bersama saya peternak ayam biru-biru. Hari ini kita akan review kandang indukan ayam kampung petelur kapasitas 100 sampai 200 ekor. Semoga ini nanti bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman semua yang mana ingin memulai usaha indukan ayam kampung. Jadi kandang kita ini ukurannya 4 x 6 meter, panjang 4 meter dan lebar 6 meter. Jadi luas total keseluruhan 24 meter persegi. Jika kita gunakan untuk rasio ayam dan kandang, biasanya kita gunakan 1 meter persegi 5 sampai 8 ekor ayam. Jadi untuk 24 meter persegi bisa kita isi dari 100 sampai 150 ekor ayam. Dan populasi kita untuk kandang yang ini kurang lebih 100 ekor ayam kampung dan jantannya kurang lebih 20 ekor. Dan semua bahan-bahannya kita sudah gunakan kayu, jadi ini sudah termasuk permanen. Kita review mulai dari tiang pondasi. Tiang pondasi kita gunakan kayu ukuran 2x3. Di sini kita menggunakan ada 9 tiang. Jadi kalau kita beli di Panglong, satu tiang, satu broti panjangnya itu 4,8 meter. Jadi ini kita gunakan tinggi kandang kita 2,4 meter. Jadi satu broti itu kita bagi dua. Dan untuk kayu-kayu di atas ini juga kita pakai 2-3 tiang-tiang yang di atas. Jadi kurang lebih kita gunakan kayu 2-3 itu 8 batang. Kalau di sini harganya 65.000. Jadi total untuk fondasi kita mengeluarkan biaya 520.000. Dan untuk bagian atas, mata atas kita gunakan kayu 2x2. Untuk panjang kita gunakan 1 broti dan untuk lebarnya kita gunakan 2 broti. Jadi untuk bagian atas, rangka atas kita gunakan kurang lebih 10 kayu ukuran 22. Kalau kita beli di sini harganya 55.000 per batang, jadi kurang lebih untuk rangka atas kita menghabiskan 550.000. Tapi walaupun begitu sesuaikan dengan harga dan kondisi bahan-bahan di tempat rekan-rekan sekalian. Selanjutnya untuk rusuk-rusuk atas, reng bagian atas kita gunakan kayu ukuran 1,5 x 2. Kemarin kita menghabiskan kayu 1,5 x 2 untuk bagian atas kurang lebih 30 batang. Kalau kita beli di sini harganya 40.000, jadi 30 batang untuk reng atas kita mengeluarkan biaya 1.200.000. Dan untuk atap di sini kita gunakan seng. Ini kemarin kita beli seng yang bagus, tapi keadaan reject ya, reject pengiriman. Tetap baru, hanya saja warnanya tidak seperti baru karena sudah terkontaminasi air pada saat itu. Jadi kita ambil harganya pada saat itu termasuk murah. Kalau kita beli baru 65.000, karena reject kita beli harga 45.000. Kemarin kita beli seng ini 21 lembar. Jadi 21 lembar untuk seng kurang lebih 945.000. Dan di sini kita juga gunakan seng transparan 5 lembar. Seng transparan 5 lembar, satu lembarnya itu 65.000, 5 lembar kurang lebih 325.000. Mungkin timbul pertanyaan kenapa kita harus menggunakan seng transparan seperti ini ya. Ini penting selain untuk pencahayaan pada siang hari, untuk menjaga lantai kandang kita selalu tetap kering karena adanya sinar matahari masuk. Selain itu warna-warna bulu ayam juga akan terlihat lebih cerah daripada tidak terkena sinar matahari. Jadi ayam itu pun sudah pasti lebih sehat ketika dia kena sinar matahari daripada ayam yang tidak kena sinar matahari. Nah, untuk selanjutnya untuk paku-paku kita menghabiskan kurang lebih 200.000 ya untuk paku-paku semua. Nah, selanjutnya ini untuk jaring. Ini kita gunakan jaring paranet sebelah sini dan jaring biasa sebelah untuk
sisi kanannya. Ini kemarin kita gunakan kurang lebih 10 meter, 1 meternya 15.000. Jadi untuk jaring kita menghabiskan 150.000. Kita hanya menggunakan sebelah sisi saja, karena di sisi sebelah ujung sana dan sebelah sini itu sudah ada tembok dan perbatasan dengan gudang. Jadi kita hanya memasang jaring di sebelah. Mungkin ada yang bertanya kenapa harus pakai jaring seperti ini. Ini berfungsi untuk menyamarkan mata ayam ketika dia melihat dari dalam keluar. Jadi ketika ada orang asing ataupun tamu ataupun teman-teman kita datang, ayam tidak akan terkejut karena dia tidak dapat melihat langsung secara di luar. Mungkin kalau kita lihat dari kamera, kita lihat dari dalam keluar, kita akan melihat samar-samar keluar. Begitu juga lah penglihatan ayam dari dalam keluar. Nah, untuk sebelah sini kita gunakan jaring yang biasa ya. Jaring yang biasa kita gunakan karena di sini hanya berbatasan dengan tembok, jadi tidak akan ada orang lewat sebelah sini. Nah, untuk lantai kita gunakan alas paling dasar itu yaitu tanah ya, dan dicampur dengan sekam, kapur dolomit dan pasir. Kenapa kita buat tanah? Karena kalau kita buat semen, kalau kita gunakan semen, kotoran ayam itu akan lebih sulit terurai daripada kita gunakan tanah. Jadi ketika kita gunakan tanah, kotoran ayam bercampur dengan tanah, diceker-ceker, akhirnya cepat terurai dan lantai kita tetap kering. Itu juga karena didukung oleh seng transparan tadi. Jadi pentingnya mengatur apa yang kita buat pada lantai dasar kandang kita. Mungkin beberapa rekan-rekan ada yang membuat lantai semen, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan untuk tempat cengkrengan kita gunakan kayu bambu ya. Kemarin kita beli 5 batang 15.000, jadi untuk bambu kurang lebih 75.000. Nah, ini gunanya tempat tidur ayam kita pada malam hari. Selanjutnya kita akan mereview kandang tempat bertelurnya. Nah, seperti ini rekan-rekan, kalau ayamnya bertelur sembarangan, jadi kemungkinan telurnya itu akan terkontaminasi sama kotoran-kotoran. Jadi tingkat kesehatan telur itu pasti berkurang. Ketika tingkat kesehatan telur itu berkurang, maka daya tetasnya juga akan terus berkurang. Makanya kita gunakan di sini tempat bertelur. Kita gunakan di sini tempat bertelurnya. Kita lihat ini sebagian ada yang bertelur di bawah. Ayam yang tidak memiliki sifat mengeram dia akan bertelur sembarangan ya, walaupun kita sudah membuat tempat bertelur. Nah, kalau telur yang di tempat yang kita sediakan itu telurnya bersih ya rekan-rekan. Jadi kalau telur yang bersih sudah pasti telurnya sehat, tidak terkontaminasi oleh bakteri-bakteri yang terdapat di kandang kita. Jadi sudah sering kami coba, kami masukkan ke dalam mesin. Jadi telur itu maksimal sepertiga dari telur yang boleh diselimuti oleh kotoran. Lebih dari itu akan resiko kegagalan dalam menetaskan akan lebih tinggi daripada telur yang bersih. Nah, untuk tempat bertelurnya ini kita gunakan ukuran tinggi kurang lebih 1 meter dan panjangnya kita buat 2 meter, lebarnya 40 cm. Dan ini kita sekat menjadi 6 bagian. Jadi satu kandang ini ada 12 tempat bertelur. Satu sekat ini ukurannya 30 cm. Pertanyaannya, apa nggak ngeram dia dibuat tempat bertelur? Sudah pasti mengeram, namanya ayam kampung sudah pasti ada sifat mengeramnya. Walaupun ada yang sifat mengeramnya kecil, ada yang sifat mengeramnya besar. Jadi kalau mengeram kita punya trik-trik tertentu untuk mengatasi ayam tersebut tidak akan mengeram. Dan itu akan kita bahas nanti pada video-video kita yang selanjutnya. Nah, jadi ini kita lihat telurnya sudah dikutip ya. Kita ngutip telur itu frekuensinya sehari 3 kali, pagi, sore, dan pagi, siang, dan sore. Semakin sering kita mengutip telur, akan semakin turun naluri mengeram pada ayam kita tersebut. Nah, jadi sebelah sini
Juga kita buat ruang terbuka ya. Kita buat sedikit ruang terbuka untuk tempat yang bisa dimasuki air hujan. Tapi ini jadi perhatian, jangan terlalu lebar ya rekan-rekan. Karena jika kita buat terlalu lebar, maka ketika hujan turun, ayam-ayam akan lebih senang di sini. Jadi dia akan meminum air yang terkena bakteri yang ada di tanah. Jadi itu akan mengganggu kesehatan ayam kita. Jadi kita buat sedikit saja tempat terbukanya, kita kasih bambu, di bawahnya ada aliran air. Jadi ayam tidak akan dapat meminum air yang jatuh lagi ke bawah. Selanjutnya di sini kita gunakan tempat minum otomatis ya rekan-rekan. Pada video selanjutnya kita akan review bagaimana cara memasang tempat minum otomatis. Jadi dana yang kita keluarkan untuk pembuatan kandang populasi 100 sampai 150 ekor, kurang lebih untuk bahan kita menghabiskan Rp3.900.000. Untuk biaya tukang kemarin dikerjakan oleh 2 orang tukang dengan lama waktu 3 hari, dan untuk upah tukang kurang lebih 900.000. Jadi untuk kandang 100 sampai 150 ekor kita hanya mengeluarkan budget Rp4.800.000, dan kandang ini permanen rekan-rekan. Daya tahannya bisa sampai 10 sampai 15 tahun. Inilah indukan-indukan kita. Coba kita lihat jantannya. Nah, ini jantan kita. Dengan jantan yang baik. Ini adalah ayam favorit di Sumatera Utara. Mayoritas ayam kita kakinya berwarna kuning dan bulunya berwarna beragam. Jadi ini merupakan primadona ayam di Sumut. Jadi dia pangsa pasarnya tidak mengenal waktu, tidak bermusim. Sepanjang tahun dia memiliki harga yang konsisten. Dengan indukan yang seperti ini, kita akan menghasilkan DOC yang berkualitas. Indukan yang bagus akan menghasilkan DOC yang berkualitas. Jadi inilah review kandang 100 ekor kurang lebih. Mohon ditambahkan di kolom komentar, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat jadi rekomendasi bagi rekan-rekan semua. Jangan lupa terus dukung channel ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan ketuk tanda lonceng agar rekan-rekan tetap dapat notifikasi ketika kami mengupload video-video yang baru. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam peternak.